Selamat pagi, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami, Gracia Hope Compassion Channel. Kami mohon maaf untuk beberapa hari kami tidak tayang karena sesuatu dan lain hal. Namun hari ini kita kembali menayangkan di channel Gracia Hope Compassion Channel kebenaran firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama di bulan yang diberkati ini, di bulan Natal. Sudah sebelumnya kita satu di dalam doa, kita meminta pertolongan dari Roh Kudus. Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau tahu segala kelemahan, keletihan kami, tetapi Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan kami, yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tangan kanan yang memberikan kami kemana tangan, firman-Mu memberikan penghiburan, dan firman-Mu berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kami bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kuduskan hamba firman-Mu, dan kami sampai tepatmu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Amin. Saudara yang diberkati, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 22 hingga ayat 40. Dan ketika mereka, para rasul menerima Roh Kudus seperti nyala-nyala api, mereka diubahkan. Petrus diubahkan dari Petrus yang lemah, yang sanguin, dari Petrus yang kebanyakan bicara dan pikir, dari Petrus yang mengkhianati Yesus, dari Petrus yang pengecut, menjadi Petrus yang memiliki otoritas dan kuasa daripada Roh Kudus. Dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 ayat 22 hingga ayat 40. Mari kita baca bersama-sama. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi kamu membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap ada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh kata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Bapak-bapak kita, ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat bahwa kita akan hidupkan diri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa ia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak akan mengalami kebinasaan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, Yesus berkata bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga, dan itu terjadi saudara. Yesus mengatakan bahwa dia telah bangkit, Mesias telah bangkit. Dan dia tidak akan ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Pada waktu Petrus menyampaikan khotbah ini, ia disaksikan oleh orang media, Parsia, saudara, orang-orang yang dari luar Yahudi, dan begitu banyak orang yang berkumpul di sana. Jadi momen ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi adalah momen yang pas, momen yang tepat ketika hari pencurahan, ketika hari Pentakosta, dan begitu banyak orang di sana. Itu sebabnya sekali berkhotbah, maka 3.000 orang yang bertobat di sana, saudara. Dan apa yang mereka mendengarkan? Mereka mendengarkan bahwa Petrus mengatakan hubungan antara nubuatan dengan penggenapan, hubungan antara kitab-kitab Taurat yang dipercayai oleh bangsa Yahudi tentang Daud, bapa bangsa itu. Ia telah mati dan dikuburkan, sampai pada hari ini kubur itu masih ada di tengah-tengah mereka. Tapi saudaraku yang diberkati, di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan.
Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahwa bahkan tubuh bahkan diam dengan tentram, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Kau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahiku dengan sukacita. Saudaraku yang diberkati, bahkan di dalam ayat 29 dikatakan tentang Daud bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji padanya dan bersumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahta. Mengenai Yesus Kristus, dari manakah garis keturunan Daud yang diperoleh Yesus? Apakah dari Yusuf? Ya, dari Yusuf. Tetapi bagaimana mungkin Yesus eh, mengalami garis keturunan darah kalau dia tidak lahir dengan persetubuhan antara Yusuf dan Maria? Saudara, dari Yusuf, ya, dari Yusuf, Yesus adalah keturunan Daud. Karena keturunan itu diturunkan dari laki-laki. Dan Yusuf adalah keturunan Yehuda, dari suku Yehuda. Dan benar, garis keturunan itu ada di dalam diri Yusuf. Tapi sekalipun mereka tidak berhubungan secara suami istri antara Maria dan Yusuf, bukankah Maria juga lahir dari keturunan Yehuda? Jadi kedua-duanya, Daud, keturunan Yusuf ada di sini, keturunan Maria ada di sini, sama-sama lahir dari suku Yehuda. Jadi saudara, darah Yesus itu mengalir ke keturunan dari suku Yehuda. Even dia tidak lahir dari peranakan Yusuf dan Maria, tetapi oleh karena garis keturunan laki-laki turun di dalam diri Yusuf dan Yusuf adalah ayah dari Yesus, maka Yesus lahir dari suku Yehuda. Tetapi dia tidak pernah kehilangan aliran darah Yehuda karena Maria juga mengalirkan darah dari suku Yehuda. Itu sebabnya ketika Daud berkata bahwa dari keturunannya akan bangkit seorang yang akan duduk di tahta, seorang yang bernama Yesus. Dia adalah yang ayat 24 dikatakan Allah telah membangkitkan dia dengan melepas dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam maut itu. Itu pun disampaikan oleh Raja Daud ketika dia berkata kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, Petrus mengkhotbahkan dengan kuasa Roh Kudus. Ada kuasa dinamis di dalam diri dia, sehingga perkataannya bukan perkataan yang dia karang-karang, tapi perkataan itu lahir dari dorongan Roh Kudus, dari dorongan ilahi, di mana dia menyampaikan bahwa nubuat itu digenapi pada hari ini, yaitu Yesus Kristus yang sudah bangkit, kemudian dia naik ke surga 40 hari lamanya. Saudara, ya, dia bangkit dan 40 hari kemudian dia naik ke surga, kemudian dia mencurahkan Roh Kudusnya. Yesus menjadi penggenapan akan janji Tuhan bahwa dari keturunan Daud akan lahir. Dalam ayat yang ke-32 dikatakan, Yesus inilah. Petrus memperkenalkan namanya. Yesus inilah yang dibangkitkan kamu. Dan tentang hal itu kami semua adalah sudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang maka serahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Bukan Daud yang di surga, melainkan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara yang diberkati, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya-tanya kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, itu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak kata lain ia memberikan kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Secara perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa perbuatan itu pasti digunakan. Apa yang tertulis di Alkitab
itu pasti digenapi. Yang kedua, ketika penggenapan nubuatan itu kita percaya, pada waktu kamu percaya, kamu menerimanya. Dan pada waktu kamu menerimanya, jangan menunda-nunda. Ketika kamu menunda, maka iblis akan mencuri firman. Itu sebabnya firman Tuhan katakan bahwa benih yang ditabur di pinggir jalan itu tidak akan bertumbuh. Karena sesudah benih itu ditabur, maka ada burung-burung yang memakan benih itu dan kemudian benih itu tidak pernah bertumbuh. Saudara, saya mau katakan begini. Poin yang kedua adalah, sudah kamu percaya, sungguh-sungguh meresponi firman. Orang-orang Israel yang pada waktu itu mendengarkan, mereka seketika itu juga hati mereka terharu. Saudara, ini yang tidak boleh kita abaikan. Pada saat hati kita sudah tertangkap oleh firman, jangan pernah menunda. Karena orang yang menunda pada akhirnya dia akan berubah pikiran. Karena pada waktu hati kita dijamah, itu pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya kalau saudara pernah menunda pertobatan, saudara sedang membuka pintu bagi iblis untuk itulah benih ditabur di pinggir jalan. Orang yang tidak langsung berespon. Perbedaan antara benih yang ditabur di tanah yang semak belukar itu sempat bertumbuh, saudara. Tetapi benih yang ditabur di pinggir jalan itu tidak sempat bertumbuh, baru ditabur sudah dicuri. Karena apa? Kebiasaan untuk menunda firman untuk masuk di dalam hati itu akan membuat benih itu akan terhempas dan tidak pernah bertumbuh. Respon dari bangsa Israel begitu mereka mendengarkan khotbah. Jadi saudara, kata kuncinya di sini. Begitu saudara mendengarkan khotbah, jangan pernah menunda. Pada waktu itu engkau harus berespon. Dan engkau terima perkataan itu dan bertanya, apa yang harus aku lakukan? Itulah yang dikatakan oleh orang-orang itu ketika hati mereka sangat terharu. Mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Respon apa yang harus kami lakukan? Segera. Kata kuncinya, as possible, asap, as soon as possible. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan pernah keraskan hatimu. Yang ketiga, saudara, kenapa Petrus berhasil di dalam khotbahnya sehingga 3.000 orang bertobat? Karena kata kuncinya dari mendengarkan firman Tuhan. Sesudah engkau mendengarkan firman Tuhan, respon yang terbaik adalah bertobat. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Saudara, yang saya alami ketika saya mengalami kelahiran baru, pertobatan itu adalah satu hal yang esensial. Pertobatan itu adalah respon hati. Membuka hati selebar-lebarnya sehingga benih firman Tuhan itu masuk. Saudara, bertobat itu berarti menggali, membuka diri, mengorek diri kita, dan kemudian membuat satu lubang yang besar untuk firman itu masuk ke dalam diri kita. Saya mau katakan bahwa benih yang ditabur di pinggir jalan tidak akan pernah berhasil karena tidak berespon, tidak bertobat, tidak membuka hati. Pertobatan adalah sikap membuka hati. Pertobatan adalah sikap untuk menggali kehidupan masa lalu kita, membongkarnya, membiarkan ekskavator rohani itu menggali hati kita. Dan kemudian apa yang terjadi? Pertobatan itu adalah membuat luka, dalam tanda kutip, luka di masa lalu kita untuk mencabut segala benih yang tidak pernah ditabur oleh Tuhan. Mencabut setiap benih yang ditabur oleh ibu. Maka itu saudaraku yang berkati. Kata kunci yang ketiga adalah pertobatan itu adalah hal yang esensial. Yang keempat, berilah dirimu dibaptis. Saudara, tidak pernah ada seorang berhasil dibaptis kalau tidak beri diri. Ada banyak orang yang menyangkakan hal-hal yang negatif tentang baptis. Baptisan itu seperti seorang yang bernama Jenderal Naaman. Dia menginginkan kesembuhan. Ya, dia seorang panglima yang datang kepada Elisa dan dia merasa direndahkan. Ketika Elisa berkata, benamkan dirimu 7 kali dalam sungai Yordan. Dia bersungut-sungut dan dia katakan, apakah tidak ada sungai yang lebih baik untuk dia merendamkan diri? Kenapa harus sungai Yordan yang kotor itu? Lalu prajurit yang lain berkata, Bapa, bukankah yang diperintahkan kepadamu adalah persoalan yang mudah? Kalau dia menyuruh engkau melakukan persoalan yang sulit, bukankah engkau akan melakukannya juga? Dan saudara, perintah Tuhan itu tidak rumit. Perintah Tuhan untuk membuat engkau diselamatkan dari dosa-dosamu itu tidak sulit. Hanya dibaptis dengan membenamkan dirimu di dalam air, menerima dengan pertobatan dan percaya, mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu. Dan engkau memberi diri dibaptis, ditenggelamkan di air. Bukan air sungai Yordan, bukan air Zam-Zam, bukan air-air yang begitu spesial. Air, saudara. Yang penting air. Ya,
sida-sida dari Ethiopia, ketika dia mendengarkan firman Tuhan dari Yesus, lalu dia berkata, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis? Tidak ada, saudara. Yang menjadi penghalang itu adalah hatimu. Saudara, kalau engkau segan terhadap baptisan, itu karena perkataan orang. Saudara, kalau hidup dengan iman, saudara akan berhasil. Tapi kalau saudara hidup dengan perkataan orang yang menentukan imanmu, saudara tidak akan selamat. Hendaklah dirimu dibaptis dan saudara dikatakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang penting di sini adalah baptisan dalam nama. Nama siapa? Nama yang diberikan. Mesias, Kristus, Yesus Kristus, Tuhan. Untuk apa? Pengampunan dosa. Maka berikutnya, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, kalau kita katakan kita adalah anak perjanjian, kamu anak perjanjian, tapi kamu tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam ayat 38. Bertobat, memberi diri dalam nama Yesus untuk diampuni dosamu, maka menerima karunia Roh Kudus. Saudara, keuntungan yang kita dapatkan dari percaya kepada Yesus Kristus, pada akhirnya kamu menerima karunia Roh Kudus. Jangan katakan bahwa engkau adalah anak perjanjian. Jangan kau katakan bahwa engkau berhak menerima janji, tapi engkau tidak melakukan apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-38. Dikatakan sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, bagi orang yang masih jauh, banyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun itu tidak akan terjadi jika kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bertobat, hendaklah kamu masing-masing pemberian diri, kerelaan. Dibaptis dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Untuk apa? Dibaptis untuk apa? Karena dibaptis itu bukan untuk sakramen, tapi untuk pengampunan dosa, untuk pentahiran dosa. Itu sebabnya engkau tenggelam mati satu kali untuk selama-lamanya. Jangan jatuh bangun seperti teh celup, masuk keluar dalam tubuh yang berdosa, dalam jiwa yang berdosa. Baptisan itu untuk pengampunan dosa, sehingga engkau satu kali untuk selama-lamanya tanggalkan dosa itu. Baptisan untuk pengampunan dosa. Oleh karena Yesus sudah mati bagimu, maka engkau juga mati terhadap diri sendiri. Kalau engkau tahu baptisan itu adalah pengampunan dosa, jangan lagi saudara jatuh bangun. Baptisan itu berbicara tentang seremonial komitmen kita dengan tanggalkan dosa. Saudara, kalau pada zaman perjanjian lama, penanggalan tubuh yang berdosa, kalau tangan kirimu berbuat dosa, potong. Tangan kanan berbuat dosa, potong. Penggalan. Nah, saudara, kita bagaimana memenggal tubuh kita yang sepenuhnya jatuh dalam dosa, mulai dari pikiran, mata, telinga, mulut, tangan, dan kaki sudah berbuat dosa. Kata kuncinya adalah penggal seluruh tubuh, yaitu dengan menenggelamkan tubuhmu dalam air Roh Kudus. Saudara, dikatakan di dalam Yohanes 3, jikalau engkau tidak mengalami kelahiran baru, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan melihat, jangankan masuk, melihat saja tidak bisa, dari kejauhan tidak bisa, apalagi masuk. Lahir baru, engkau dibaptis dari air dan roh. Air berbicara penyucian, roh berbicara tentang roh yang akan engkau terima sesudah kamu melakukan semuanya. Kata kuncinya di dalam Kisah Rasul 2:38. Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bukan nama yang lain. Untuk apa? Pengampunan dosa, supaya engkau tidak bolak-balik lagi ke dalam dosa, tidak bolak-balik lagi, saudara. Tidak mengulang-ulang kembali seperti orang yang tidak mengakhir. Sungguh-sungguh meninggal. Terjadi metanoia, epistrofe. Dipanggil keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Bergerak terus dalam kita menerima karunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kita melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Bertobatlah, beri dirimu, dibaptis untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bagi kamulah janji-janji itu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kami, agar kami tidak main-main dengan pemberian diri kami. Memberi diri dengan kerelaan, dengan sungguh-sungguh untuk pengampunan dosa. Kami dibaptis, kami menerima kuasa Roh Kudus. Bapak, kami berdoa untuk setiap orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kesungguhan hati kiranya menjadi bagian kami, sehingga tidak ada satupun daripada kami Tuhan yang mengabaikan kebenaran firman. Kami dipulihkan, kami diberkati, kami hidup sungguh-sungguh seperti benih yang ditabur di pinggir jalan.
yang tidak menerima, tidak langsung menerima, tidak buka hati, tidak bertobat. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, angkat tanganmu dan katakan, aku mau bertobat, aku mau memberi diri, aku mau dibaptis untuk pengampunan dosa, agar tidak jatuh bangun, tidak bolak-balik ke dalam dosa, tetapi dikuatkan, dipanggil keluar dari dalam kesejahteraan Tuhan yang ajaib, seperti dalam Kolose 2 ayat 9. Menerima Roh Kudus sebagai jaminan sampai kalian beroleh kekuatan yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur, harapan baru terjadi. Haleluya. Saudara tetap semangat, kerjakan keselamatan dengan takut dan dengan Tuhan. El Shaddai,